Monica bisa hadir di program kesayangan kita Capcus. Cus yuk! Nah pemirsa, yang pasti kalau kita membahas tentang kuliner yang ada di Jogja itu pastinya beragam. Tapi spesial episode kali ini kita mau membahas makanan legend nih. Seperti apa dan kira-kira kita mau bahas apa? Nah pemirsa, yang pasti aku sudah ada di Mbok Brek Garden. Gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita masuk. Kali ini tim Capcus mau ajak kalian menikmati kuliner legendaris khas Jawa yang sudah ada sejak tahun 1830-an loh. Yaps, ini dia rumah makan Mbok Brek Garden. Berlokasi di Jalan Magelang kilometer 9, Mulungan Kulon, Sendang Adi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumah makan ini mengusung konsep joglo asli Jawa dengan suasana yang asri dan nyaman, cocok banget buat makan bareng keluarga. Mbok Brek merupakan usaha kuliner yang sudah turun-temurun dan terus menjaga keaslian resepnya hingga saat ini. Salah satu menu andalannya adalah ayam goreng kremes dengan rasa gurih dan kremes yang renyah. Yang sudah terkenal legendaris dan menariknya, salah satu keunikan dari menu Mbok Brek Garden ini adalah penggunaan bumbu tradisional. Resep ayam goreng kremes ini menggunakan racikan rempah khas yang sudah dijaga secara turun-temurun. Selain ayam goreng kremes, di sini juga tersedia beragam menu masakan Nusantara seperti iga gongso, gurame asam manis, dan berbagai menu lainnya. Permisi. Halo Kak, kenalin. Halo. Saya Monica dari Capcus Sangat GTV. Selamat datang di Mbok Brek Garden, Kak Moni. Kalau boleh tahu ini kakaknya siapa nih? Boleh kenalan dulu sama pemirsa? Iya, perkenalkan nama saya Ayu Kandi. Saya adalah pengelola dari rumah makan Mbok Brek Garden ini. Oke, baik. Nah nih Kak, aku tuh penasaran banget nih, pengen nyobain makanan legend yang ada di Jogja. Boleh nih, Kak. dong, boleh. Mari, silakan. Mau sekarang? Sekarang aja. Oke. Let's go pemirsa. Nah pemirsa, biar makin nyantai nih kita sambil duduk aja ya Kak Ayu. Boleh. Biar ngobrolnya enak ya. Betul. Nah Kak Ayu, aku penasaran nih untuk di sini sendiri menu best sellernya apa sih di sini Kak? Kalau best sellernya untuk Mbok Brek itu sudah pasti ayam goreng kremesnya. Jadi memang kalau Mbak Moni seperti yang tahu itu kan Mbok Brek sebenarnya sudah cukup lama ya. Hampir brandnya itu udah hampir 200 tahun. Iya, tapi kalau untuk Mbok Brek Garden sendiri kami sekitar ada mungkin hampir 40 tahun sudah berdiri brandnya. Udah lama banget ya. untuk Udah lama perjalanannya. banget dan ini signature dish kita. Nah, ini pas namanya banget nih, pemirsa. ayam kremes. Gitu. Ini idolanya ini termasuk ya, Kak, ya? idolanya di sini jagoannya Oke, lah. jagoannya. Oke. Terus ini ada apa nih Kak? Di sini juga ada menu pelengkap. Jadi sebenarnya di resto kami itu tidak hanya melayani dine in atau reguler. Jadi sebenarnya ada cateringnya juga ada, outside catering ada, buffet juga ada. Nah variannya macam-macam. Di sini juga menu turunannya itu ada iga. Kita juga sebenarnya ada sop iga atau asam-asam iga. Cuma dari situ juga kita bisa bikin namanya iga gongso. Jadi sebenarnya di resto Mbok Brek Garden ini lebih banyak mengusung menu-menu Nusantara. Gitu. Lihat ya pemirsa, ini aromanya udah Sedep ya. sedep ya. banget. Jodohnya adalah nasi anget. Wah, pasti. Nanti kita coba ya pemirsa. Iya. Nah, ngomongin Mbok Brek sendiri nih, Kak Ayu. Ini perjalanannya seperti apa? Tadi kan udah disinggung ya, udah hampir 200 tahun ya, Kak. Berarti Hampir. udah generasi turun-temurun berarti untuk pengelolaannya. Sudah. Seperti Sekarang apa? kami sudah ada di generasi ke-6. Wow. Iya, generasi ke-6 artinya memang kalau orang Jawa itu bisa dibilang udek-udek siwur ya. Bukan canggah atau cucu lagi, namanya udek-udek gitu. Dan kami juga brand Mbok Brek sendiri sudah berdiri dari 1830-an. Bahkan ada yang ngomong dari 1700 sekian, cuman kalau kami menurut data 1830-an.
Gitu. Jadi udah mengalami tuh yang namanya perang Diponegoro. Betul. Dulu ada satu cerita waktu pas perang Diponegoro, Mbok Bere itu mensuplai makanan untuk perang. Gitu. Jadi sebenarnya historinya banyak banget itu gitu. Kalau diceritain nih nggak bakalan selesai berarti. Nggak bakal selesai 200 tahun dalam Iya, berapa bener. jam dijelasin kayaknya nggak kelar-kelar nanti. Oke, nah untuk Kak Ayu sendiri kan berarti ini generasi ke-6 ya? Betul. Ada tantangan seperti apa sih yang kayak keontentikannya sendiri untuk mempertahankan menu dan itu seperti apa perjalanannya? Sebenarnya tantangan itu banyak banget. Jadi kami percaya yang namanya buka usaha itu lebih mudah daripada mempertahankan. Betul. Ya kan, bener kan? Bener. Apalagi Jogja ini kan kota pariwisata, bisa dibilang adalah kota kuliner. Artinya banyak sekali bermunculan resto-resto baru dengan konsep yang lebih menarik, itu banyak banget. Nah, yang kami sangat jaga itu adalah menu yang ini, yang ayam kremes ini. Memang bumbunya itu turun-menurun, tapi karena dulu Mbok Bere Garden ini besarnya itu lama di Surabaya, jadi ada beberapa bahan yang untuk disesuaikan di ayamnya. Jadi beda lah. Bisa kita bilang nih buat pemirsa juga kalau untuk ayam goreng sendiri warisan budaya dari nenek moyang. Betul, Iya. ya warisan dari nenek moyang gitu. Dan ceritanya itu panjang. Kenapa kok bisa dibilang Mbok Bere? Apakah nama aslinya Mbok Bere? Gitu. Nah, bukan, nama aslinya bukan Mbok Bere. Jadi ada cerita lucu. Jadi waktu yang Rono di Kromo dulu kan, zaman dulu kan nggak bisa buka resto ya, artinya susah gitu loh. Kami kok untuk buka resto. Jadi model jualannya itu di tenongan. Tahu tenongan nggak ya? Tenongan tuh kayak digendong gitu Digendong. ya? Oke. Iya, jadi jualannya itu digendong, terus sambil gendong anak. Dan itu keliling dari desa ke desa, kota ke kota sambil jalan kaki, masih pakai jaring, masih pakai kebaya, ya ilustrasinya seperti itu. Nah, kenapa dibilang namanya itu adalah Mbok Bere? Karena anak yang digendong ini ketika pas lagi jualan muter itu nangis. Nah, bahasa Jawanya itu bocah kok berak-berek wae. Akhirnya dibilang adalah ayamnya Mbok Bere gitu. Lucu juga ya untuk ceritanya sangat unik nih. Unik. Jadi sebenarnya Mbok Bere itu bukan nama asli. Bukan nama asli karena memang nama sebutan lah, nama sebutan. Julukan lah ya. Julukan. Iya, akhirnya jadi ayam Mbok Bere. Mbok Bere sendiri dan sampai sekarang masih jadi menu best seller juga nih. Best seller. Salah satu menu legend juga yang Iya, ada di Jogja. legend. Ini kan tadi Kak Ayu nih expert banget nih untuk menjelaskan ini. Aku penasaran nih sejarah biodata sendiri dari Kak Ayu. Kayak, aku tuh dengar-dengar Kak Ayu pernah ikut ajang pencarian bakat, masak, terus Putri Indonesia katanya pernah. Ini boleh diceritain nggak perjalanannya ini sebelum Perjalanannya panjang banget sebenarnya Mbak Monik. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu, itu tahun 2005 ya. Mungkin udah hampir 20 tahun. 20 tahun malahan. 20 tahun, iya, 20 iya. tahun yang lalu ya. Mau 21. 21 malahan ya. Sekitar 21 tahun yang lalu, tahun 2005, itu tuh saya pernah ikut ajang kompetisi Miss Pageant atau kecantikan ya. Jadi pemenang kedua, jadi runner up 1 Duta Jogja Indonesia. Yang saat itu kalau yang juara pertama itu dikirimnya ke Jakarta untuk nasional. Yang saya dan ada 2 teman saya itu kami dikirim ke Bali karena untuk jadi representatif wanita Jogja saat itu oleh pemerintah Jogja gitu. Nah, tahun 2007-nya saya Miss Indonesia tapi berangkat nasional. Jadi mewakili Yogyakarta. 2012 ada Miss Cosmopolitan dulu juga pernah ikut. Terus kebetulan saya juga pernah tinggal di Jakarta dulu kan. Jadi di Jakarta itu kan kehidupannya keras ya Mbak Monik ya.
Jadi di sana juga mau nggak mau saya harus kerja nih gitu kan. Nah kerja kebetulan kok lama-lama ujung-ujungnya ke dapur juga gitu. Jadi saya pernah handle as a manager banket dulu di restoran Jakarta. Kemudian ditarik di salah satu hotel di Jakarta, urusannya sama orang kitchen juga, otomatis ya masak juga dong gitu kan. Nah pulang ke Jogja, kebetulan ketemu dengan suami, kami harus mengelola rumah makan, restoran turun-menurun ini, mau nggak mau saya harus turun langsung nih ke dapur, jadi bisa dibilang otodidak, bisa dibilang saya juga ngambil kelas sekolah juga. Nah terus akhirnya kok diem-diem suami saya itu daftarin audisi MasterChef Indonesia di yang ke-10. Iya itu diem-diem dia udah ngomong-ngomong. Tahu bakat nih. Karena mungkin dia mikir kayak ini kayaknya bisa nih Iya. gitu kan. Gak boleh disia-siakan. Iya, akhirnya kepilihlah dengan perjalanan yang cukup panjang, menyisikan dari berapa ribu peserta. Saya berangkat ke Jakarta, dipanggil, akhirnya jadi masuk ke galeri. Luar biasa nih pemirsa, ini biografi sendiri dari Kak Ayu nih keren banget ya. Nah, kita balik lagi ke menu nih Kak. Boleh. Tadi kan ada menu tambahan. Ini yang baru datang ini apa nih Kak? Ini best seller juga, ini gurami asam manis. Kalau dulu sebenarnya gurami kami tidak di fillet. Tapi karena memudahkan tamu supaya bisa untuk sharing, makanya kita fillet dan ini disiram dengan saus asam manis gitu. Nah ini yang juga jadi andalan juga, ini dadar jagung. Bukan bawang jagung yang dadar jagung, jadi memang dia ada telurnya di situ. Berarti gitu. rasanya beda nih. Beda. Jadi sebenarnya kompleks sih, menu turunan yang kami punya tuh kompleks, nggak cuma Jawa aja. Dadar jagung ini saya adopsi dari menu orang Manado gitu. Iga gongso saya adopsi dari menunya orang Semarang gitu. Jadi memang sebenarnya kompleks, tapi yang paling signature ya ayam kremes, best sellernya. Biar kalau pengunjung ini nggak nyobain ayam aja, tapi pilihannya banyak. Betul. Rasanya juga di beberapa kota gitu ya Kak? Iya, benar. Dan biasanya per 6 bulan kami refresh menu lagi. Kecuali yang ayam ya, kalau ayam mah tetap. Tapi kalau per 6 bulan atau per 8 bulan kami refresh menu. Ini apa yang harus perlu kami evaluasi lagi, nanti baru lagi. Karena itu tadi seperti yang saya bilang, kompetitor makin banyak nih. Mempertahankan tempat usaha juga nggak mudah gitu. Jadi kita juga harus ngikutin apa nih orang lagi FOMO-nya apa sih sekarang gitu kan, lagi ngetrennya apa gitu. Apalagi dunia kulineran ini semakin lama semakin banyak ya Kak ya, karena nggak ada matinya kalau untuk kuliner nih. Nggak ada matinya, kan kalau misalnya orang ke Jogja ngapain sih kalau nggak makan? Iya kan, pasti nyari experience-nya makanan gitu loh yang dicari. Oke. Nah ngomongin pengunjung tadi ya, ini kebanyakan nih dari mana aja sih Kak untuk kebanyakan justru malah customer loyal kita itu kebanyakan dari luar kota Mbak. Surabaya, Bandung, Jakarta itu udah pasti. Jadi kalau mereka ke Jogja gitu, pasti mereka akan mampir ke sini. Karena emang otentiknya kan di Otentik sini ya. Dan kebetulan memang kadang-kadang mereka tuh suka nelpon, Mbak aku tuh pengen ayam tapi kok nggak bisa ke Jogja. Bisa kita kirim dalam vakum. Jadi kita melayani ayam kremesnya dalam vakum gitu ada. Tahan berapa lama? Ready to eat loh. Itu ready to eat. Jadi memang sudah kami goreng setengah matang. Jadi tinggal kami vakum, sekremesnya, sambal sudah kami vakum semuanya. Berarti nggak perlu repot-repot harus masak Nggak lagi perlu. gitu ya? Sebenarnya kalau mau di reheat lagi bisa, itu di micro bisa, dikukus lebih cocok, digoreng pun kalau mau yang lebih kering digoreng. Wow, mantap banget ini. Berarti untuk pengunjung atau pemirsa yang di rumah Boleh, nanti yang pesan, pengen banget pengen nyobain, bisa pesan ya. bisa order, nanti bisa cek ke IG kita juga bisa, telepon ke admin juga bisa. Bahkan kami juga kirim ke Jepang. Wow, Iya. sampai luar negeri. Iya, sampai kirim ke Jepang. Jadi memang ada beberapa customer itu yang mereka ada di luar negeri, mereka ordernya nggak tanggung-tanggung Mbak. Kadang ada yang 20 ekor, ada yang 30 ekor gitu kami kirim ke Jepang. Wow, itu tahan berapa lama sih Mbak? Kalau di suhu room temperatur, suhu ruangan itu di luar ya, misalnya udah, tapi belum kebuka ya, vakumnya itu bisa 3 sampai 5 hari. Tapi saya sarankan memang dimasukkan ke dalam chiller atau cooler box gitu. Biar lebih aman ya. Iya, kalau ada pengiriman ekspedisi
keluar kota ataupun ke luar negeri itu kan mereka ada pelayanan yang kayak ada cooler box-nya gitu ya, dingin gitu bisa. Aman itu mah. Sebulan pun juga aman. Selama itu masih enak ya, host? Iya. Mantap. Nah, selain menu yang ada di sini nih Kak, ada inovasi-inovasi tadi kan menyesuaikan pasar yang sekarang juga Gen Z kan juga suka kulineran. Apa sih inovasi yang selain ayam kremes sendiri? Sebenarnya kalau untuk inovasinya kami beragam ya. Kalau untuk plan kedepannya karena memang kita di Mbok Bere Garden ini kan ada beberapa area. VIP di belakang kita ini bisa muat sekitar 50 sampai 60 orang untuk settingan teater. Pendopo yang utama di sebelah sana itu kapasitasnya sekitar kalau untuk yang dine-in sekitar 50 sampai 60 orang. Tapi kalau memang misalnya ada grup datang gitu ya, atau ada event yang mereka butuh untuk settingan layoutnya teater itu bisa mau sampai 110 seatingnya. Banyak ya? Banyak banget, dan itu banyak juga yang order ke kita. Kebanyakan tuh dari pemerintahan. Pemerintahan karena kita dekat sama pemerintahan Sleman ya di sini, jadi mereka sering banget untuk booking acara-acara mereka. Kemudian yang terakhir ada satu area di depan sana itu namanya Joglo Lesehan. Rencananya karena kami kan juga ingin memperluas target market ya. Betul. Nggak pengen yang usianya mature. Kami pengen anak-anak Gen Z bahkan yang Gen Alpha tuh tahu gitu ya, maksudnya tentang Mbok Bere. Jadi akan kita perluas. Sebelah sana nanti akan kita totally renov. Untuk menunya pun akan kita sesuaikan dengan anak-anak muda zaman sekarang. Apa sih yang lagi seneng? Kopi pasti ya. Jogja bisa dibilang adalah kota kopi karena di mana-mana itu kan kopi di mana-mana, dan kami lihat juga sebenarnya sudah kami analisa di daerah sini coffee shop belum ada. Gitu, coffee shop belum ada. Jadi kayaknya seru deh kalau kita bikin coffee shop di sebelah situ, terus nanti untuk menu-menu snacknya pun juga yang anak muda banget. Karena kan sekarang yang dicari kopi nih. Kopi, tempat nongkrong nyaman, adem, ada kopinya. Wah, itu udah best banget nih. Best banget. Sebenarnya yang lebih menarik lagi adalah menu buffet kami. Menu buffet kami itu ada ratusan. Iya, ada ratusan, dan nggak cuman ayam dikremes aja, macam-macam. Ada di ayam rica, ada di ayam pecah, gitu banyak banget. Jadi kalau memang pengen datang ke sini dengan 20-30 orang gitu, saya sarankan coba yang buffetnya. Jadi memang varian menunya banyak banget di sini gitu. Kalau di sini menerima kayak reservasi acara? Menerima banget. Bahkan untuk wedding pun kami juga menerima. Terus kalau untuk grup besar misalnya mereka ada yang di luar kota, berapa ratus orang kami menerima gitu. Itu dari per pack-nya harganya mulai dari berapa? Per pack kami mulai itu dari angka sekitar 30-an something, 32, 35 ada gitu. Dan kami ada di buffet itu ada dua pilihan. Kalau di reguler hanya ada ayam kampung. Nah, kalau yang di buffet itu ada dua pilihan, ayam negeri ataupun ayam kampung gitu. Itu harganya juga masih terjangkau dan cukup aman ya. Terjangkau banget. Bahkan kalau untuk grup yang anak-anak sekolah itu kita mulai dari angka 25.000 masih ada. Iya, 25. Itu ayamnya kita katsu, ayam kecap, ayam kungpao gitu. Itu banyak banget. Jadi sebenarnya nggak cuman kalau yang di buffet itu lebih variasinya lebih kompleks banget. Nah, terakhir nih Kak, untuk alamat sendiri Mbok Bere ini. Alamatnya Mbok Bere Garden, yang ada gardennya ya. Itu ada di Jalan Magelang KM 9 Sendang Adi Melati Sleman. Gitu. Nah, kalau untuk medsosnya nih Kak apa? Medsosnya boleh dicek di Instagram ataupun di Facebook dengan nama Mbok Bere Garden. Pokoknya yang harus ada gardennya. Nah itu tadi pemirsa yang pengen langsung ke sini atau pesan juga bisa. Jangan kemana-mana, tetap di Capcus. Cus yuk, bye!
Cus yuk, di segmen kali ini yang pasti segmen yang kita tunggu-tunggu pemirsa yaitu icip-icip, masih bersama dengan Kak Ayu. Nah, menu yang wajib kita coba terlebih dahulu kayaknya ayam kremesnya dulu ya. Ini yang paling penting nih, ini jagoan kita. Oke, langsung aja nih, kita langsung aja Kak Ayu. Boleh, harus pakai nasi. Kita ambil nasi dulu nih Ini pemirsa. salah satu menu yang buat ngabis-ngabisin nasi adalah ayam kremes. Ayam kremesnya Iya. kita coba. Ini udah penasaran banget nih Kak Ayu, soalnya aromanya emang harum banget dari Harum ya, tadi. harum. Jadi kayak udah nggak sabar pengen nyobain. Cok atau cobain. Nah, dia di sini ada sambelnya. Sambelnya Oke. memang khusus kita sebut dengan sambal ayam. Karena memang kalau ayamnya kan lebih ke umami atau gurih ya. Jadi sambelnya akan lebih manis. Oke, berarti Gitu, sambelnya biar kompleks nanti di mulutnya. boleh nih, langsung aja nih gitu. Tapi sebelumnya aku sudah cuci tangan ya pemirsa. Oke, kita Coba deh dibelah. Wow. Bisa dilihat. Wah, lembut banget ya Kak. Iya. Jadi dia itu banyak orang yang salah sangka ayam kita tuh di presto. Sebenarnya bukan di presto, tapi kita ungkep. Oh. Diungkap selama paling enggak itu 2 jam sampai 2,5 jam. Itu pun juga nggak bisa langsung diangkat karena biar ada proses dia biar nyerap dulu bumbunya ke ayamnya. Gitu. Jadi kalau ada yang pas kondisi ayam kita lagi limit banget, kadang kita tutup, terutama untuk yang online ya. Online kan kita ada juga. Itu kita tutup karena kita lebih prefer untuk ngelayanin yang tamu dine in gitu. Dan itu nggak bisa buru-buru memang. Karena juga prosesnya cukup lama. Prosesnya ya. cukup lama. Kadang orang bilang kan udah presto aja kan gampang. Oh, nggak bisa Lebih semudah cepet itu. gitu ya? Tidak bisa. Nanti hasilnya akan beda soalnya. Ngaruh Akan sama lebih- rasa juga ya. Ngaruh di rasa juga sebenarnya. Tapi beneran sih pemirsa, itu tuh sekali potek aja langsung effortless merosot ya. gitu ya. Effortless banget ya. Nggak perlu kayak susah-susah biasa. Iya, Ini iya. ayam apa nih Kak? Ini ayam kampung. Wow. Iya. Kita untuk berat atau besarnya kita stabil untuk sekitar 8 sampai 9 on. Jadi lumayan gede. Jadi bisa untuk berempat, berenam itu bisa. Yang pasti kremesnya ini jangan ketinggalan juga. Nah, Ini kan kremesnya wajib. soto sangu. Sambelnya jangan lupa. Doyan pedes nggak? Doyan Doyan dong. kan? Karena kan pemirsa capcus ini suka pedes-pedes ya pemirsa. Ini yang sambelnya kita kasih banyak pemirsa. Wow. Sambelnya juga wangi gitu ya Kak. Iya. Langsung aja pemirsa. pasti Silakan sambil sudah makan. ngiler Sambil pengen. makan. Saya temenin ya. Boleh, karena kan episode kali ini spesialnya kita ditemani sama Kak Ayu, narasumber kita nih pemirsa. Wow. Kebetulan saya juga belum sarapan, jadi kayaknya kalau ikutan ngiler lihat Mbak Monik makan. Pasti. Lebih nikmat makannya Bener. pakai tangan. Benar. Iya. Kayaknya kita ganti pakai tangan aja nih pemirsa, karena sekali di mulut itu kremes ayamnya sama sambelnya itu nyatu gitu ya, lembut di mulut. Wow. Pantas jadi salah satu menu legend favorit di Jogja ya. Pertama kali makan bubur abad ya? Pertama kali. Padahal ini udah sering banget lewat sini, penasaran. Oh gitu. Karena emang setiap kayak musim liburan gitu rame ya kayak. Rame banget. Di season di Lebaran, kemudian di akhir tahun itu kan ada Natal, tahun baru, liburan anak sekolah. Waduh itu gila tuh. Sampai ngantri-ngantri biasanya. Berarti kayak karyawan jadi hektik gitu ya. Mereka itu hektiknya tapi mereka happy gitu karena kan rame banget ya kayak gitu. Bahkan mereka bilang kalau misalnya kan kita kemarin sempat ada sistem buka tutup karena saking ramenya ya. Terus mereka bilang udah nggak apa-apa gas aja bu gitu. Ya udah kita gas itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam kalau kita lagi peak season. Jam 10 malam kita baru tutup. Wah unik banget nih. Ini biasanya kan ownernya ayo langsung dipus. Ini malah karyawan ya Karyawan nih. nih, gas Pengen aja, Bu, kerja gas terus ya. gitu. Suka kerja nih kayaknya di sini karyawannya nih pemirsa. Coba kan? Ayamnya lembut banget. Terus emang benar umami nih rasanya. Gurih, Nggak terlalu asin. nggak kan? terlalu asin. Jadi,
apa ya, pas. Gurihnya ada, terus nggak terlalu asin juga. Ada rasa kayak bawangnya kerasa banget ya. Rasa iya. Bawangnya, jadi pecinta makanan yang gurih ada bawangnya tuh. Tapi bukan menonjol gitu bawangnya, Iya, jadi iya. pas banget gitu. Iya. Next, selain ini kita mau nyobain ini kali ya. Iga bongso. Oke. Ini juga termasuk menu baru juga nggak sih, Kak? Menu baru sebenarnya. Karena kan biar orang nggak bosan ya. Yap. Terus ada menu turunan yang lain gitu kan. Banyak orang yang salah ngira, dipikirnya dibakar. Sebenarnya nggak kita bakar ini. Oh. Ini kita gongso aja. Tapi bisa kayak nyerep kayak dibakar gitu ya. Iya, iya. Pemirsa bisa dilihat. Ini juga wow. Nggak perlu pakai tenaga. Nggak pakai effort ya Iya, makannya. ini kayak, lembut banget nih pemirsa. Wow, teksturnya nih, Mas. Ini juga kayaknya bumbunya medok nih. Manis, agak manis. Bayangan aku tuh kayak manis banget gitu loh, Kak. Ternyata enggak. Manisnya dapet, terus gurihnya juga masih ada, terus ada kayak rempah-rempahnya dikit gitu. Enak banget. Padahal ini jadi favorit ya. Jadi favorit, ya jadi favorit. Ini katanya tadi yang beda nih pemirsa, ini ada Dadar jagung. dadar jagung. Oke, kita coba ya pemirsa, dadar jagung. Nah, karena kan emang bentuknya kayak bawang, tapi kita coba rasanya ini kan beda, ini lebih pakai telur ya Kak ya tadi ya. Sampai banyak banget yang minta resepnya. Aku bilang, oh rahasia. Aku bilang gitu. Iya. Aromanya juga enak banget nih. Gimana ya jelasinnya ya? Mau dibilang kayak bakwan juga emang enggak. Tapi juga telurnya itu kayak bikin kayak cuy-cuy gitu ya Pak, tekstur ininya. Sama jagungnya masih crunchy, tapi nggak keras. Iya. Enak. Lagi nih pemirsa, kita mau nyoba ini ada gurame asam manis. Gurame asam manis. Iya, kita coba ya pemirsa ini. Ini juga kayaknya ini. Ini porsinya besar ya kan? Oh di Iya sini tuh sih. emang. Ini juga guramenya kayak guramenya tipenya tuh dia lembut juga ya, lembut. Terus nggak terlalu asam, tapi apa ya? Susah jelasinnya. Gimana nih? Biar dijelasin sama Kak Ayu sendiri nih. Kalau gurami kita memang untuk kualitas ikannya sudah terjamin, dia nggak bau tanah kan, banyak benar. orang worry kan. Betul. Gurami bau tanah apa enggak gitu. Kita udah jelas di sini nggak bau tanah untuk guraminya. Kemudian untuk sausnya pun kita ada saus pilihan, ini kita masak lagi. Cenderung lebih ke manis dan asam. Manis ke asam, kemudian gurihnya pun juga masih ada. Gitu. Itu juga porsinya ini yang Porsinya paling penting. banyak. Ini buat karena bisa 3-4 orang iya, bisa. 3-4 orang bisa. Kecuali dia lapar banget ya, pasti sendiri pasti bisa tuh habis. Kalau nggak pakai nasi, tapi wajib banget pesen nasinya juga karena kan di sini juga nasinya nasi pilihan ya Kak. Itu lebih ke pulen, terus wangi, tapi wanginya bukan yang wangi nasi wangi banget gitu. Iya. Nah, kita sudah kenyang. Terima kasih sekali Kak Sama-sama, Ayu sudah Mbak ditemani, sudah ngobrol-ngobrol, terus ditemani kita icip-icip. Yang pasti buat pemirsa, kalau ke Jogja jangan lupa mampir ke Mbok Bere Garden yang ada gardennya ya. Yang Kak? ada gardennya. Oke, karena di sini menunya enak-enak semua. Selain menu utama, ini ada juga pilihan menu lainnya yang pasti pemirsa ngajak keluarga, rombongan juga aman karena di sini kapasitasnya enak, tempatnya enak. Ya, segitu dulu. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti episode kali ini, yang pastinya semoga episode kali ini menginspirasi pemirsa yang ada di rumah semuanya. Jangan lupa tetap saksikan Capcus setiap hari Minggu jam 12 siang. Hanya di Sang Aci TV, warna baru keluarga Jogja.